Pertama adalah al-ata'un nafs. Ya, kontribusi dengan diri kita, dengan jiwa kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ini konteks jihadnya secara spesifik, ya, dan kita bisa memaknainya secara umum. Ya. Ketika kita berjuang, bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengkonversi perjuangan kita, kesungguhan kita itu dengan hasil. Ayat ini karena konteksnya adalah berperang, Allah mengkonversi perjuangan orang-orang beriman dengan surga. Perjuangan dengan dirinya. Dan ini hartanya, begitu kan, seperti itu. Nah, ketika berproses berjuang, ternyata ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang sukses, ada yang gagal. Nah itu. Jadi secara fitrah, seluruh perjuangan dengan kesungguhan yang luar biasa, itu secara rasional akan dikonversi oleh Allah dengan hasil. Dan hasil ini selalu relevan, ya, sesuai dengan perjuangan. Perjuangan maksimal, hasil cenderung maksimal. Perjuangannya melehoi, ya. Perjuangannya biasa-biasa, hasilnya pun cenderung akan biasa-biasa. Begitu. Maka gitu ya, maka kita juga mengacu kepada sunnatullah ini. Walaupun tadi di akhir oleh Allah kemudian disampaikan ada yang menang, ada yang kalah, ada yang sukses mencapai tujuannya, ada yang gagal. Yang pasti adalah, ya, kita berkontribusi untuk agama Allah dengan diri kita. Kalau sekarang ada pembangunan masjid misalnya, maka kontribusinya apa? Ya, dengan tenaga gitu. Jadi kita ikut terjun langsung ke sana. Ya, kita ikut berpartisipasi aktif langsung di sana. Walaupun misalnya memang sudah ada tukang dan laden yang dibayar, tapi ada celah-celah lain. Ya, kita bisa ikut nimbrung berjuang di lapangan dengan diri kita, dengan jiwa kita. Artinya adalah al-ata'un nafs ini menyuruh kita untuk proaktif. Kalau bahasa Sunda jangan hanya tunjuk. Jangan hanya mengandalkan telunjuk. Begini, begitu, ini, itu, ayo kerjakan dan sebagainya. Enggak gitu. Tapi ini adalah sebagai sebuah manifestasi keindahan dalam perjuangan. Kita ikut jihad, ikut berjuang, kita meneladankan konsep. Ya. Jadi sedapat mungkin kita pun ikut berjihad. Jangan hanya bisa bicara. Karena kalau kita hanya bisa bicara, Quran sudah jelas. Ada dua hal yang Allah sampaikan. Pertama, kemarahan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah engkau berkata, tapi engkau tidak melakukan, tidak mengamalkan.
Dan ini adalah sebagai sebuah tantangan yang terbesar bagi seorang mubalik, ya, seorang yang biasa berceramah. Tantangannya adalah sejauh mana dia mengamalkan isi ceramahnya. Ketika dia mengajarkan kebaikan, sejauh mana dia jadi orang baik. Ketika dia mengajarkan tentang syubhat, kita harus menjauhi syubhat. Sejauh mana dia meninggalkan syubhat, apalagi yang sudah jelas hukumnya haram. Ya. Ketika dia mengajarkan tentang adab, attitude, apakah dia pun beradab? Dan seterusnya. Ya. Allah sangat benci ketika kamu bicara apa yang tidak kamu lakukan. Yang kedua adalah Allah menyindir. Nah, harus mikir. Nah, gitu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu mengkaji Alkitab. Afala ta'qilun? Apakah tak berakal? Apakah tak menggunakan akal? Nah, mikir. Oleh Allah disindir. Orang yang melupakan dirinya, dia terus mengajar kebaikan pada orang lain dengan kalimat sindiran. Nah, mikir. Afala ta'qilun? Itu ya, seperti itu. Jadi Allah itu ingin idealnya begitu. Ya, seseorang itu ya berbicara, ya juga mengamalkan. Dia mengajar, dia pun teladan, uswah, begitu. Dan ini adalah bagian dari al-ata'un nafs. Ketika kita mengajarkan orang untuk berkontribusi, untuk berjuang dengan diri, maka kita pun sama harus ikut andil. Ya, bahasa iklannya adalah talk less, do more. Sedikit bicara, banyak melakukan. Kalau bahasa kasarnya, jangan omdo. Ya, omong doang. Begitu. Maka mari kita sama-sama untuk menyelaraskan antara omongan dengan perbuatan, dengan tindakan. Menyesuaikan antara ilmu dengan amal kita. Mari sama-sama kita berjuang dengan sungguh-sungguh mengamalkan ilmu sebagai bentuk partisipasi proaktif dalam jihad menjaga eksistensi agama kita. Itu. Kita lanjut. Yang kedua adalah al-ata'ul fikri. Ya, kontribusi gagasan, pemikiran, ilmu. Berjihad dengan ilmu yang dimiliki. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas, ya, jelas. Orang berilmu itu oleh Allah akan diangkat derajatnya. Syaratnya adalah ilmunya dia jadikan kontribusi. Jadikan alat kontribusi untuk agama. Begitu. Ya, maka orang-orang berilmu, ya,
Mari kita sama-sama untuk bagaimana menghadirkan Islam, ya, pada masyarakat yang kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Ingat dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah menyampaikan bahwa definisi orang Islam itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain, ya, orang muslim lain merasa selamat, merasa aman dari tangannya, dari lisannya dan tangannya. Dalam arti adalah apa? Menolak keburukan, menghadirkan rahmat, menghadirkan kebaikan. Itu, ya, seperti itulah yang mungkin sekarang harus disampaikan, digagas pada masyarakat. Bagaimana Islam ini menjadi rahmat semesta alam. Jangan sampai gara-gara beda pemikiran, ya, beda faham, baik akidah atau fikih ya terutama, ya. Kalau akidah saya kira semuanya sepakat, ya. Fikih kemudian saling ngebully, menjelek-jelekan, ya, saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak. Yang namanya beda pendapat itu ya karena memang ada proses ijtihad. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena masing-masing itu punya keyakinan masing-masing. Kenapa milih ini pendapatnya? Karena yakin ini yang benar. Yang lain pun demikian, kan? Kenapa yang lain milih itu? Karena dia pun yakin itu yang benar. Masing-masing mengklaim benar. Dan masing-masing tidak bisa memastikan mana yang benar. Maka Rasulullah menyampaikan sebuah hadis. Ketika hakim berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan ketika ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Benar salah, dapat pahala, itu ijtihad. Benar enggak? Kalau selama, ya, itu semuanya adalah produk ijtihad, dengan hadis yang barusan sudah selesai, sudah clear. Insya Allah kedua-duanya itu mendapatkan pahala. Insya Allah apa yang Nabi janjikan akan tercapai. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Gitu kan kriterianya. Siapa yang taat kepadaku ke surga. Jadi itu. Nah, kembali ke laptop. Kita yang punya ilmu, silahkan bangun gagasan-gagasan perjuangan Islam. Gagasan dakwah, gagasan pendidikan, ya, gagasan siasah, gagasan iktisadiyah, ya, dan sebagainya. Bangun gitu. Itu jihad dengan ilmu. Tanda kutip, ya, sebagai thinker, pemikir. Tapi ingat, tidak murni pemikir. Pemikir di zaman Nabi adalah pejuang. Salman Al-Farisi contohnya. Ketika Nabi mendapatkan berita orang-orang Mekah kongsi dengan Yahudi Madinah, ya, untuk menyerang Rasulullah di Madinah, Rasul kewalahan. Bagaimana ini strateginya? Bingung, ya, karena jumlah mereka sangat banyak, umat Islam sedikit. Wah, ini harus ada strategi defense. Rasul bingung. Kemudian Rasul mengumpulkan para sahabat.
Allah setting begitu kan. Sebetulnya bisa Allah, Rasul kasih wahyu bisa. Ya, Allah bisa. Muhammad bikin ini bisa. Tapi Allah setting sengaja. Untuk menunjukkan Nabi itu manusia biasa. Kumpul dengan para sahabat, maka sahabat kemudian memberikan gagasan. Banyak gagasan. Ya, oleh Nabi banyak yang ditolak karena mungkin tidak rasionalnya gitu. Tapi ada sahabat yang gagasannya oleh Nabi dipandang cemerlang. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Ya. Dia punya gagasan, ide, strategi perang defense. Apa defense-nya? Membuat parit gitu ya. Membuat parit sedalam 3 meter, lebarnya sekitar 6 meter. Ya. Panjangnya lebih dari 6 kilo, tidak salah begitu. Dan apakah Salman diam? Apakah Salman hanya begini? Ya, tuh, itu. Apakah Salman hanya nunjuk sahabat yang lain? Nah, gini, gitu. Enggak. Salman gagasannya dicurahkan dalam set plan, gitu ya. Kalau saya mungkin begitu. Bikin mappingnya, bikin arahannya, bikin apanya lagi. Mungkin kalau sekarang itu denah dan sebagainya kan. Kemudian Salman diam. Tidak, Salman pun ikut terjun. Salman pun ikut andil langsung menggali paritnya. Maka istilah pemikir bukan hanya murni pemikir. Bukan hanya al-ata'ul fikri murni. Tapi itu adalah al-ata'ul fikri yang kemudian dia pun ikut. Ya, ikut memperlihatkan gagasan yang dia buat gitu. Ya, bukan hanya mengandalkan telunjuk. Seperti itu.